Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Dewi Yulianti sebagai moderator dalam tugas demonstrasi kontekstual praktek coaching modul 2.3. Untuk dialog yang pertama ini akan diperankan pengamatnya oleh Ibu Weli Anwar, coachnya oleh Ibu Dona Gumalasari, dan coachinya adalah Ibu Dewi Suharni. Kepada ibu-ibu dipersilahkan untuk melakukan percakapannya. Selamat pagi Bu Dona, sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching Bu? Selamat pagi Bu Weli, insya Allah siap untuk kegiatan coaching ini. Oke, baik Bu Dona. Nah, sebelum kita melakukan praktek coaching, terlebih dahulu mungkin ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan. Saya di sini sebagai pengamatnya atas kegiatan coaching yang akan Ibu Dona lakukan. Untuk yang pertama, untuk rubrik penilaian percakapan coaching kita pada hari ini, kita mengacu pada alur Tirta ya Bu Dona ya. Jadi nanti diharapkan ketika proses coaching terlihat menggunakan alur Tirta, begitu ya Bu Dona. Ya. Kemudian sebelum kegiatan coaching ini dimulai, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dona selaku coach. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Dona kembangkan dalam kegiatan coaching ini Bu Dona? Baik Bu Weli, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching ini ada 3 Bu Weli. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi gitu Bu Dona? Saya ingin ketiga kompetensi itu diobservasi Bu. Jadi saya bisa tahu di mana letak kelemahan saya dan letak kelebihan saya Bu. Oke Bu Dona. Nah, kemudian menurut Ibu Dona, kira-kira apa ya indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Dona? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah agar coachee dapat menemukan rencana aksi dan kemudian menemukan solusi dari masalah pendidikan yang mereka hadapi. Oke, baiklah Ibu Dona. Sepertinya Ibu Dona sudah tidak sabar gitu ya, ingin segera bercakap-cakap dengan coaching kita Ibu Dewi. Baik Bu Dona, silakan dimulai percakapan coachingnya. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya memang tidak sabar lagi Bu untuk melakukan kegiatan coaching ini dengan Ibu Dewi. Ya, Bu Baik, Dona. saya undang langsung Ibu Dewinya ya Bu El. Iya. Assalamualaikum Bu Dona. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Apa kabarnya ini? Semoga baik dan sehat selalu ya Bu Dewi ya. Terima kasih Bu Dona. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Semoga Bu Dona juga sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya ya Bu Dewinya. Maaf, ini kelihatannya Ibu Dewi ada yang mau dibicarakan nih ya. Sepertinya dari raut wajahnya ya Bu ya, mungkin ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya betul Bu Dona. Jadi saya agak sedikit galau nih Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu?
Baiklah Ibu Dewi, kalau begitu kita ngobrolnya santai-santai aja ya Bu Dewi ya. Tidak Iya. usah dibawa apa di bawah ribet gitu ya, kita santai aja. Iya Bu Dona, sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu. Jadi begini Bu, saya ada kendala atau masalah mengenai pembelajaran murid saya di kelas. Oh, begitu ya. Kalau sebagai guru kita memang selalu punya masalah dengan pembelajaran murid di kelas ya Bu Dewi ya. Kalau begitu boleh diceritakan Bu Dewi, kira-kira masalah apa atau kendala apa yang sedang Ibu Dewi hadapi sekarang? Jadi begini Bu, saya menghadapi kendala dengan murid saya dalam pembelajaran di kelas. Di mana murid tersebut ketika pembelajaran dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kehadirannya pun bagus. Dalam pengerjaan tugas-tugas yang diberikan pun dia bisa menyelesaikan. Dan ketika diberikan tugas, murid ini juga mengumpulkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dia juga tertib dan disiplinnya juga tinggi. Tapi sayangnya ketika asesmen sumatif hasil belajarnya itu kurang maksimal dan belum sesuai dengan kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan. Jadi saya sedang mencari solusi Bu, mungkin Bu Dona bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baik Bu Dewi. Bu Dewi ternyata masalahnya berakar pada murid ya. Kalau murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kehadirannya juga bagus. Kemudian bisa juga mengerjakan soal yang diberikan dengan baik. Kemudian juga mengumpulkan tugas tepat waktu. Namun nilainya justru tidak berbanding seimbang dengan hasilnya ya Bu ya. Berarti produknya tidak sesuai dengan prosesnya gitu ya Bu Dewi ya. Jadi Bu Dewi ingin mengembangkan dan meningkatkan hasil belajar murid ya, kira-kira gitu ya Bu Dewi ya kesimpulannya. Iya betul Bu Dona. Maaf sebelumnya Bu Dewi, saya mau konfirmasi dulu. Selama proses pembelajaran, apakah ada metode, teknik, dan asesmen apa yang sudah Ibu lakukan? Jadi begini Bu, saya sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat dalam bentuk modul ajar. Jadi dalam modul ajarnya pun sudah mengacu kepada kurikulum merdeka. Kehadiran murid selama kegiatan pembelajaran pun maksimal dan saya juga selalu melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian sebelum pembelajaran berlangsung, saya juga sudah melakukan asesmen awal pembelajaran. Luar biasa sekali Bu Dewi ya, ternyata sudah mengacu kepada kurikulum merdeka modulnya ya. Kemudian sudah melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Baik Bu Dewi, saya mau konfirmasi lagi sama Ibu Dewi. Kira-kira selama proses pembelajaran Ibu Dewi sudah melakukan asesmen formatif kah Bu Dewi? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bu Dona, bahwa di awal pembelajaran saya sudah melakukan asesmen awal pembelajaran. Kemudian seperti bagaimana gaya belajar murid selama ini, kemudian sarana pendukung pembelajaran, juga minat belajar murid. Kemudian saya juga sudah melakukan pemetaan murid sebagai bahan pertimbangan saya dalam menentukan metode yang akan saya gunakan. Selain itu, asesmen formatif yang sudah saya lakukan juga diantaranya seperti penilaian diri pada murid. Luar biasa lagi ya, saya memuji Ibu Dewi sebagai guru yang bagus sekali ya. Baik Bu Dewi, yang mau saya tanyakan lagi, bagaimana hasil asesmen formatifnya Bu? Jadi dari beberapa asesmen formatif yang saya lakukan, yaitu diantaranya seperti melakukan pengamatan langsung atau observasi dari penilaian diri. Hasil dari pengamatan ini diduga murid tersebut mendapatkan hasil yang tidak maksimal.
Di antaranya karena tidak suka dengan pelajaran matematika yang mengingat yang bersangkutan memiliki cita-cita sebagai pemain bola, Bu Dona. Jadi ketika belajar matematik ini dia agak ogah-ogahan gitu. Tapi ketika sudah masuk jam pembelajaran olahraga, semangatnya minta ampun. Oh, baik Bu Dewi, terhadap murid-murid Ibu sekarang, jika dihadapkan dari angka skala 0 sampai 10, kira-kira di mana ya yang membuat murid itu berhasil nilai maksimalnya 10, dan jika belum berhasil nilainya 0. Kira-kira yang dilakukan Ibu Dewi sama ini untuk memotivasi murid dalam meningkatkan hasil belajarnya berada di skala berapa ya Bu Dewi? Mungkin bisa Ibu Dewi ceritakan sedikit, murid Ibu Dewi sekarang sudah berada di skala 5 atau di skala 7 atau skala 4 ya. Kira-kira Ibu Dewi mau dalam meningkatkan hasil belajarnya mau di skala berapa? Kalau yang selama ini saya lihat dan saya amati itu masih berada di skala 5 sih, Bu. Oh, nah ya. Oh, baiklah, berarti 50-50 ya Bu Dewi. Iya. Dalam Jadi ketika saya mencoba untuk observasi kembali, saya melihat perkembangannya belum maksimal. Kemudian hasil belajarnya juga belum maksimal. Karena saya ya seperti yang Bu Dona sampaikan tadi itu masih 50-50 gitu. Jadi motivasi belajar anak ini pun belum terlihat. Nah, ya. Baik Bu Dewi, setidaknya kita sudah tahu ya keberadaan anak kita sekarang di skala 5 di skala 5 ya. Baik, dari skala 5 tersebut tentunya kita sebagai guru yang inovatif, guru yang punya motivasi tinggi, mestinya kita ingin meningkatkan hasil belajar murid melalui motivasi belajar murid tersebut ya Bu Dewi ya. Lalu kira-kira Ibu Dewi ada ide atau gagasan lain untuk meningkatkannya Bu Dewi biar skala murid tersebut bisa menjadi lebih tinggi atau maksimalnya Bu Dewi? Ada sih Bu. Jadi saya rencananya akan mengajar murid dengan metode lain yang mengarah pada penerapan pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari atau yang berkaitan dengan konteks pembelajaran matematika ini. Hal ini saya lakukan untuk meyakinkan murid bahwa kehidupan sehari-hari kita ini tidak luput dari matematika. Kira-kira begitu Bu Dona. Wah, luar biasa sekali Bu Dewi ya. Saya merasa senang Ibu Dewi sudah bisa memikirkan metode apa yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran matematika tersebut. Kemudian sebaiknya berikanlah contoh yang sederhana saja Bu Dewi, yang mungkin setiap murid pasti secara tidak sadar sedang menerapkan pembelajaran matematika ya Bu Dewi ya. Iya betul Bu Dona. Dan saya juga akan memperhatikan karakter, minat atau bakat siswa ini ya Bu Dona, juga mungkin dari tingkat kemampuannya. Kemudian saya nantinya juga ingin mengajak murid ini belajar atau menerapkan konsep matematika ini dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi nanti ketika melakukan asesmen itu saya akan mengangkat masalah-masalah yang kontekstual supaya murid ini bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara berpikir kritis. Jadi dengan demikian rasanya murid akan semakin lama semakin senang dan timbul minatnya belajar matematika. Ya Bu Dewi, memang kita sebagai guru kita harus memperhatikan karakter, minat serta bakat dan kemampuan murid tersebut ya Bu Dewi ya. Kemudian kita juga harus mengajaknya untuk menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bagus juga Bu Dewi. Kemudian kita juga menuntun mereka untuk menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis sehingga lebih kontekstual ya Bu Dewi itu ya. Nah, ketika ide atau gagasan Bu Dewi itu melaksanakan
dilaksanakan, saya menggunakan skala 0 sampai 10. Nah, target Ibu Dewi pada skala berapa, Bu? Ininya keberhasilannya itu berada pada skala berapa? Kalau target saya pada skala 9, Bu Dona. Wah, hebat Ibu Dewi ini ya, dari skala 5 maunya ke skala 9 ya. Oke. Oh, luar biasa. Tinggian ya Bu Dona. Ya, luar biasa sekali Bu Dewi. Mudah-mudahan apa yang Ibu Dewi usahakan dalam meningkatkan hasil belajar murid Ibu Dewi melalui motivasi belajar murid dapat meningkat dan lebih baik lagi dari hari ke harinya Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Dona. Mudah-mudahan saja saya bisa mencapai target. Dan insya Allah harapan saya ke depan itu jadi setelah melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap apa yang sudah saya lakukan, saya sangat berharap dari skala 9 yang sekarang ini saya targetkan itu bisa mencapai skala 10 Bu Dona. Iya. Mantap sekali Bu Dewi, luar biasa ya. Mudah-mudahan ketika gurunya memiliki semangat dan motivasi besar seperti Bu Dewi ini, mudah-mudahan murid juga memiliki semangat dan motivasi yang lebih besar lagi ya Bu Dewi ya, sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu Dona sudah mau meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Jadi akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dan juga penguatan dalam memotivasi murid saya untuk meningkatkan hasil belajarnya. Iya, sama-sama Bu Dewi. Saya senang kok Bu Dewi kalau kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini, membahas masalah pendidikan, apalagi dengan Ibu Dewi yang memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk meningkatkan hasil belajar muridnya. Ya, terima kasih Bu Dona. Saya juga senang sekali bisa mengobrol dengan Bu Dona karena setelah mengobrol dengan Bu Dona ini rasanya saya mendapat penguatan dan motivasi yang semakin meningkat lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Dona. Ya, alhamdulillah ya Bu Dewi ya. Mudah-mudahan Ibu Dewi sehat selalu, sukses selalu, kemudian bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, itu ya Bu Dewi. Oke. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga buat Bu Dona. Iya. Oke. Kita akhiri aja ya Bu Dewi. Oh iya Bu Dona. Iya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Ibu Dona dan Ibu Dewi ya sudah melakukan percakapan coaching gitu dengan suasana yang santai gitu ya dan tidak kaku gitu ya Bu Dona ya. Iya. Mungkin berbincang-bincang lagi Bu Dona mengenai kegiatan yang tadi sudah kita lakukan. Tadi saya sudah mengamati gitu ya, sudah mengobservasi. Saya melihat Ibu Dona sebagai coach itu sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta seperti yang kita harapkan di awal tadi ya Bu Dona. Namun pada kegiatan kali ini itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin saya ajukan lagi kepada Ibu Dona. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Weli sudah menjadi pengamat kami ya. Mudah-mudahan proses coaching yang kami jalani ini semakin lama semakin baik ya Bu. Ya, Ibu silakan Ibu Weli kalau ingin mau menanyakan kepada saya silakan. Iya, baik Bu Dona, terima kasih. Seperti yang kita bicarakan di awal tadi ya Bu Dona, kira-kira selama proses coaching tadi menurut Bu Dona, apa yang sudah Ibu Dona lakukan yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Bu Dona inginkan Bu Dona? Yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi-kompetensi yang diharapkan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Weli ya.
Saya tadi sudah berusaha untuk hadir secara penuh, kemudian berusaha untuk mendengarkan koci, ya, mendengarkan aktif ya Bu El. Kemudian tadi saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga saya tadi bisa menggali potensi dari koci sehingga koci saya Ibu Dewi Suharni dapat dikembangkan potensinya secara maksimal Ibu Dewi. Oke, baik Bu Dona. Berarti ketiga kompetensi sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu ya. Dari catatan hasil observasi saya juga memang sudah terlihat ya Bu, bagaimana proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta gitu ya. Kemudian seperti mulai dari menikmati tujuan, kemudian Dewi juga berusaha memetakan situasi, lalu sudah terlihat bagaimana proses mengembangkan alternatif rencana ya sampai akhirnya coach mengambil kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Kemudian saya juga sudah melihat tadi Bu Dona bagaimana berusaha untuk sebagai coach untuk berusaha hadir secara penuh gitu, menjadi pendengar yang aktif, kemudian juga sudah berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot ya Bu Dona ya, sehingga potensi yang dimiliki oleh coach dapat digali gitu. Baik Bu Dona, ini untuk pertanyaan terakhir Bu Dona, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Dona kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja kita lakukan? Mungkin semua kompetensi masih ingin saya kembangkan Bu Eli. Saya merasa masih perlu belajar gitu kan. Saya ingin kompetensi dalam coaching ini selalu meningkat gitu. Sehingga misalnya ada rekan kerja yang atau ada murid atau ada teman yang ingin di coaching, maka saya bisa membantunya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi intinya dari semua kompetensi yang ingin saya kembangkan itu semuanya Bu Eli, mulai dari hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar aktif, kemudian juga kompetensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu Bu Eli. Ya, benar sekali Bu Dona ya. Mungkin dengan melakukan latihan secara rutin gitu ya Bu Dona dalam proses coaching ini, mudah-mudahan semua potensi yang ingin Bu Dona kembangkan itu bisa berkembang dengan baik. Baik, terima kasih banyak Bu Dona. Alhamdulillah telah selesai proses coaching kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dona dan Ibu Dewi. Terima kasih juga Ibu Eli sudah sama Bu Eli. Selamat kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali pada Bu Dona, Bu Weli, dan Bu Dewi telah melaksanakan percakapan coachingnya. Untuk itu, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah dan jangkalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dewi Suharni dan Ibu Dona. Selamat siang Bu. Senang sekali ya kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Baiklah ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan coaching. Saya sebagai moderator, di mana pada kegiatan coaching kita kali ini itu akan diperankan oleh Ibu Dewi Suharni sebagai coach,
kemudian Ibu Dewi Yulianti sebagai coach dan Ibu Dona Gumalasari sebagai pengamat. Baiklah Ibu-Ibu, mungkin kita bisa mulai saja percakapan coachingnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Waalaikumsalam Bu Dona. Selamat siang Bu Dewi. Siang juga Bu Dona. Sudah makan siang Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Bu Dona gimana? Alhamdulillah sudah tadi Bu. Ya. Baik Bu Dewi, sebelum kita melakukan praktek coaching nih, terlebih dahulu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu untuk rubrik penilaian percakapan coaching kita hari ini. Kita mengacu pada alur tirta ya Bu Dewi. Iya Bu Dona. Jadi diharapkan nanti ketika proses coaching terlihat menggunakan alur tirta ya Bu Dewi ya. Iya baik Bu Dona. Kemudian sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Dewi selaku coachnya. Iya baik Bu Dona. Tapi Ibu Dewi santai aja ya Bu ya, tertekan ya Bu ya. Enggak, insya Allah tidak tertekan Bu Dona. Iya. Kira-kira nih Bu Dewi, kompetensi apa yang ingin Ibu Dewi kembangkan dalam coaching ini Bu? Ya baiklah Bu Dona. Dalam kegiatan coaching kita kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya itu ada 3 ya Bu Dona. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Pada kehadiran penuh ini saya akan berusaha menghadirkan diri secara penuh, terfokus kepada coach saya. Kemudian juga saya akan mendengarkan apa saja yang disampaikan, permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coach, dan juga saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach ini, sehingga nantinya coach ini bisa lebih terbuka gitu Bu Dona. Ya, luar biasa sekali Bu Dewi ya. Jadi dalam praktek coaching ini Bu Dewi ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu. Iya Yang Bu Dona. pertama yaitu kompetensi kehadiran penuhnya, bagaimana Bu Dewi bisa hadir secara penuh ya di pada kegiatan ini. Kemudian juga ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif. Kemudian yang selanjutnya juga mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Ibu Dewi, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana ya yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Dewi? Kalau dari segi kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi, itu saya ingin pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu Dona. Jadi di sini bagaimana cara kita sebagai coach itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga nantinya coach ini mau lebih terbuka kepada kita sebagai coach, dan juga di sini kita bisa menemukan kata kunci dari permasalahan yang ada. Wah, luar biasa sekali Bu Dewi ya. Jadi ingin fokusnya atau spesifiknya kepada kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu Dewi masih bersiap Bu Dewi? Masih Bu Dona. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Dewi? Ya, baik Bu Dona. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan di sini adalah saya ingin coach bisa menemukan sendiri rencana aksi dan solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi. Jadi mereka bisa menggali sendiri apa yang ada dalam dirinya, permasalahan yang ada, kemudian bisa menentukan sendiri apa tindakan yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Wah, luar biasa sekali ya Bu Dewi ya. Bu Dewi ingin indikator ketercapaiannya itu dari tujuan pengembangan yang diinginkan adalah bisa menemukan rencana aksi dan solusi dari masalah yang Koci hadapi sendiri. Iya, Bu Dona. Saya lihat Ibu Dewi sudah sangat tidak sabar nih ya Bu Dewi untuk memulai coachingnya ya. Iya, insya Allah Bu Dona. Apalagi melihat wajah Bu Dona yang bersemangat juga tambah bersemangat saya melakukan coaching hari ini. Iya Ibu Dewi ya. Alhamdulillah ya Bu. Baik, kita mulai saja ya Bu Dewi percakapan coachingnya pada siang ini. Iya, Bu Dona. Ya, waktunya dipersilakan untuk Bu Dewi dan coachingnya. Silakan. Terima kasih Bu Dona. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Dewi sendiri bagaimana? Apa kabarnya? Ya, kalau kabarnya dibilang baik ya lumayan. Tapi kayaknya sekarang lagi agak kurang ya gitu, Bu. Kurang baik-baik saja gitu. Loh, kenapa Bu? Memang sih beberapa hari ini saya perhatikan Bu Dewi itu agak terlihat murung, tidak seceria seperti biasanya. Kira-kira ada apa nih Bu? Nah, itu dia Bu Dewi. Kira-kira Bu Dewi apa ada waktunya sekarang? Ya, kebetulan sekali sekarang saya lagi free, anak-anak juga sedang belajar PJOK, jadi insya Allah saya ada waktu kosong 1 jam ke depan. Nah, gitu ya Bu. Kalau ada waktu ya saya mau curhat sedikit ini Bu. Kebetulan siswa saya juga lagi pelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Cuma ini makan waktu juga sedikit ya Bu ya. Iya ya, apa-apa. nggak masalah Bu, tidak apa-apa, silakan saja. Iya Bu. Jadi Begini ya Bu. apa nih Bu yang bisa saya bantu? Gimana ya Bu ya? Nggak Saya usah bingung sungkan. juga. Nggak usah sungkan Bu, kita kan juga biasanya sudah sering curhat-curhat juga. Jadi biasa saja, santai saja. Iya. Begini ya Bu ya, saya juga bingung juga mulainya dari mana ini. Nah, kalau gitu coba sekarang Bu Dewi ceritakan apa yang Ibu Dewi rasakan sekarang ini. Ya begini ya Bu ya. Saya itu bingung ini Bu. Kan kita nih udah pelajarannya sudah berlangsung sudah dari awal semester ini kan sudah jalan sebulan ini ya Bu ya. Iya. Tapi dari pembelajaran saya ini ada satu orang siswa ini yang belum pernah saya temui nih Bu, belum pernah saya lihat wajahnya, saya juga nggak tahu. Jadi sejak awal semester belum pernah saya menemui seperti apa rupa anaknya gitu, karena dia di awalnya belum pernah masuk ke pembelajaran saya sepertinya gitu Bu. Jadi dari awal belum pernah masuk ya Bu. Lalu gimana nih Bu Dewi? Coba ceritakan lebih lanjut. Nah, kan saya nih udah tanya-tanya gini ya Bu ya ke guru kelasnya sebelumnya, karena saya kan juga menerapkan pembelajaran ini kan saya kenali dulu gitu kan, memetakan kebutuhan murid dan karena saya juga butuh mengetahui, jadi saya tanya ini ke guru kelas sebelumnya, bagaimana anak ini sebelumnya di kelas, karena saya di kelas 3, gimana, karena saya ingin tahu lebih lanjut. Nah, rupanya ketika saya tanyakan, beliau yang ibu guru kelas 3 memang bilang bahwa sebelumnya anak ini juga sering tidak masuk sekolah, Bu, karena dia tinggalnya di luar kota. Begitu, Bu. Oh, jadi memang karena dia tinggal di luar kota, jadi sering tidak masuk sekolah. Nah, jadi menurut Bu Dewi nih, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa kira-kira? Ya, saya sebenarnya ingin curhat aja sama Bu Dewi gitu kan, supaya
saya juga bisa mencarikan solusi yang tepat ini dari permasalahan saya terkait dengan siswa saya ini, Bu. Ya Bu, insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang Bu Dewi hadapi ya. Iya, Bu. Terus terang Bu, saya kepikiran terus ini Bu sama satu siswa ini. Kenapa? Karena saya belum pernah menemui dia dari awal gitu Bu, dari awal semester gitu. Ya, kalau seperti itu, menurut Bu Dewi nih, apa hambatan yang membuat anak tersebut tidak masuk sekolah? Jadi begini ya Bu ya, siswa saya ini kan orang tuanya tinggal di luar kota. Jadi dari awal semester, kan dia ini sudah 1 bulan tidak masuk itu Bu. Kemarin itu ada salah seorang temannya yang nggak sengaja bertemu itu di dekat-dekat sini juga katanya. Lalu ketika ditanyakan, dia bilang kalau dia ini tidak masuk sekolah karena tidak ada yang mengantarkan dia baik pergi ke sekolah ataupun jemput lagi karena tinggalnya kan jauh. Lalu kemudian temannya itu bertanya lagi, kenapa dia nggak masuk-masuk? Lalu yang siswa saya ini beralasan ini Bu, ada yang karena kenduri sehingga dalam seminggu dia nggak masuk gitu kan. Kemudian ada lagi dia itu sakit dan kata temannya itu banyak lagi alasan yang sudah diberikan. Nah, tapi kan kita tahu kalau misalnya murid nggak masuk-masuk ini kan akibatnya banyak ini pembelajaran yang tinggal gitu, apalagi 1 bulan itu rasanya sudah jauh itu pembelajarannya. Apalagi ini saya dengar lagi di guru kelas 3-nya bahwa si anak ini masih kemampuan baca tulisnya masih belum maksimal ini Bu. Karena di kelas sebelumnya dia banyak yang belum tuntas, sehingga karena kemarin kondisi pandemik ya Bu ya, sehingga dia ini terpaksa naik kelas karena waktu kemarin itu kan semua siswa ini harus dinaikkan begitu Bu, karena pembelajaran juga kurang maksimal. Jadi begitu Bu Dewi. Sayang sekali ya Bu Dewi ya, jadi kita ini termasuk salah satu korban pandemi COVID kemarin. Yang sudah Bu Dewi sampaikan tadi, dia masih belum, masih banyak pelajaran-pelajaran itu yang tidak tuntas. Kemudian ditambah lagi dengan seringnya absen. Nah, kalau seperti ini, kira-kira bagaimana pendapat Bu Dewi? Ya, sebenarnya Bu ya, sebelumnya ini saya juga sudah berusaha ini menghubungi orang tuanya. Namun belum berhasil lagi Bu. Karena dari beberapa nomor telepon yang sebelumnya pernah dituliskannya waktu pendaftaran sekolah dulu itu tidak ada yang bisa dihubungi satupun. Dan ibu kepala sekolah juga sudah menyuruh nih untuk mengirimkan surat ke orang tuanya. Namun masih belum sampai juga karena nggak tahu itu Bu mau dihubungi kemana karena kabarnya kan keluarganya ini kan sudah lama tinggal di luar kota. Sehingga anak ini juga menjadi nggak semangat, dia malas mungkin karena jauh bolak-balik gitu kan Bu. Dan orang tuanya pun nggak ada pula memberikan alasan atau apa ke saya sehingga ini menjadi lose contact kita dengan keluarganya begitu Bu. Ya, kalau dari yang Ibu sampaikan tadi kan kita seperti kehilangan kontak ya dengan keluarganya, jadi kita tidak bisa menghubungi dia untuk menanyakan kabarnya kenapa dia tidak hadir. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira bagaimana Bu Dewi mengatasi masalah ini? Ya, saya mau nggak mau ya harus berusaha itu Bu mencari tahu bagaimana cara menemui orang tuanya lagi untuk membicarakan hal ini karena kita tahu bahwa
kalau anak ini nggak masuk sekolah, tentu dia akan ketinggalan pelajarannya nantinya, Bu Dewi. Ya, bagus sekali Bu usahanya, usaha yang baik ya. Selanjutnya, bagaimana tindakan yang akan Bu Dewi lakukan kalau nanti seandainya Bu Dewi berhasil menghubungi orang tuanya, kemudian melakukan pembicaraan dengan orang tuanya terkait permasalahan anak ini? Kira-kira apa tindak lanjut yang akan Bu Dewi lakukan? Ya Bu, mungkin saya akan mencari tahu terlebih dahulu ya Bu ya, bagaimana cara menemui orang tuanya. Lalu karena saya juga ada mendengar kabar bahwa keluarga jauhnya ada yang tinggal di dekat sekolah. Namun nanti tentu saja setelah saya bertemu gitu dengan orang tuanya, nanti saya akan membicarakan hal ini karena ini terkait dengan perkembangan si anak sendiri, karena kita tahu murid-murid kita ini kan wajib belajarnya sampai 12 tahun ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali Bu Dewi. Nah, di sini kira-kira ada enggak pihak-pihak terkait mungkin yang bisa Bu Dewi libatkan untuk membantu Bu Dewi mewujudkan tujuan tersebut? Mungkin saya akan mencari jalannya terlebih dahulu. Ini saya akan menghubungi lagi murid-murid saya yang pernah bertemu gitu kan, untuk menelusuri di mana dia bertemu, atau misalnya ada keluarga dekatnya di sini. Karena itu kan mereka ini kan ada yang katanya sudah beberapa kali itu berpapasan dengan anak ini. Berarti kan dia masih ada datang ke kota ini, tidak hanya di rumahnya, di kota, di tempat rumahnya. Mungkin juga saya akan berkolaborasi gini dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya, karena dengan kolaborasi ini nanti saya akan lebih mendapatkan informasinya, akan lebih banyak dapat informasinya. Dan juga karena saya ini di komplek, sekolahnya di komplek, mungkin ada juga guru-guru atau siswa lain itu yang mengetahui keberadaan anak ini. Mungkin begitu Bu Dewi. Iya, bagus sekali Bu Dewi. Jadi sepertinya di sini Bu Dewi sudah menemukan ya solusi untuk mengatasi bagaimana supaya anak kita ini bisa kembali bersekolah. Jadi memang dalam pembelajaran itu kita memang harus bisa membangun kolaborasi dengan semua pihak ya Bu Dewi ya, supaya apa yang kita cita-citakan untuk anak didik kita itu bisa tercapai. Iya Bu Dewi, terima kasih banyak ini sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya jadi tahu ya apa yang langkah awal yang harus saya lakukan gitu kan, karena kasihan juga untuk anak saya ini ya Bu Dewi ya. Iya, sama-sama Bu Dewi. Saya yakin Bu Dewi pasti bisa, karena saya tahu Bu Dewi itu seorang guru yang hebat. Semangat ya Bu Dewi ya. Makasih Bu Dewi. Saya lega jadinya. Terima kasih banyak atas Ya, percakapannya yang sama-sama menarik. Bu Dewi. Saya juga merasa senang karena kita juga bisa saling curhat gitu untuk menemukan solusi dari permasalahan anak didik kita. Iya Bu Dewi, sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya tidak terdengar Bu Dona. Iya, sorry ya Bu Dewi, tadi memang sengaja di unmute tadi. Iya, ya karena saya lihat mulut Bu Dona sudah bergerak-gerak tapi suaranya tidak terdengar gitu. Iya Bu Dewi, Ibu Dewi dan Ibu Weli. Alhamdulillah ya Ibu Dewi Suwarni, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan sudah selesai tadi ya Bu ya. Tadi berdasarkan pengamatan saya sudah lakukan catatan sedikit. Saya sudah melihat Ibu Dewi itu melakukan percakapan coaching dengan alur tirta.
Namun pada kegiatan ini, kegiatan pasca observasi ini, ada lagi nih Bu Dewi yang mau saya tanyakan kepada Ibu Dewi gitu. Oh iya, silakan saja Bu Dona. Iya. Oke, kira-kira apa yang sudah Ibu Dewi lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Dewi inginkan, Ibu? Ya Bu Dona, baik Bu Dona. Jadi dalam proses coaching tadi, yang sudah saya lakukan itu, saya sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi-kompetensi yang diharapkan sesuai dengan prinsip coaching dengan alur Tirta ini ya Bu Dona. Di mana saya sudah berusaha untuk menghadirkan diri secara penuh, kemudian mendengarkan coach dengan aktif, dan saya juga sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga potensi dari coach ini dapat dikembangkan dengan maksimal. Begitu Bu Dona. Ya, Bu Dewi. Tadi saya juga sudah mencatat. Berarti ketiga kompetensi yang sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu Dewi ya. Iya Bu Dona. Baik dari catatan hasil observasi saya memang sudah terlihat seperti itu Bu. Proses coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, mulai dari menyepakati tujuan, kemudian Ibu Dewi juga sudah memetakan situasi, kemudian juga mengembangkan alternatif rencana, sampai akhirnya Ibu Dewi juga membuat kesimpulan dan melakukan rencana tindak lanjutnya. Kemudian saya juga melihat ini bagaimana Ibu Dewi sebagai coach yang baik berusaha hadir secara penuh. Kemudian Ibu Dewi juga berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot ya Bu Dewi ya. Iya Bu Dona. Ya, sehingga Ibu Dewi ini dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Baik Bu Dewi, itu untuk pertanyaan terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi ya yang ingin Ibu Dewi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu Dewi lakukan? Ya Bu Dona, jadi dari yang sudah dipraktekkan tadi itu, kalau menurut saya pribadi ya Bu Dona, rasanya semua kompetensi yang ada itu masih sangat ingin saya kembangkan, mulai dari hadir secara penuh, di mana kita tidak terganggu dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar lingkungan kita, kemudian kita juga bisa menjadi pendengar yang aktif, tanpa melakukan judgement kepada coach ini. Kemudian juga kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach ini semakin terbuka terhadap permasalahannya. Begitu Bu Dona. Iya, luar biasa sekali Bu Dewi ya. Mungkin dengan latihan secara rutin ya, mudah-mudahan semua kompetensi yang Ibu Dewi ingin kembangkan itu semakin berkembang dengan baik ya Bu Dewi ya. Iya benar sekali Bu Dona, karena jujur saja coaching dengan alur Tirta ini kan masih baru bagi kita ya Bu Dona, jadi memang harus banyak latihan, harus banyak penerapannya sehingga kompetensi itu semakin baik kita miliki, begitu Bu Dona. Iya, luar biasa sekali Bu Dewi ya. Tiada kata lain selain luar biasa, Masya Allah. Proses coaching yang Ibu Dewi lakukan bersama coach tadi sangat menginspirasi. Dan demikian Ibu Dewi, kita telah sampai pada akhir dari proses coaching kita pada hari ini. Ya, Iya Bu Dona. Iya. Oke, kita akhiri saja Bu Dewi. Iya baik Bu Dona. Iya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi Bu Dona. wabarakatuh. Iya. Kita kembalikan kepada Ibu Moderator.
Mungkin seperti kata Ibu Dona tadi ya, wah luar biasa sekali gitu ya para ibu guru hebat kita sudah melakukan coaching. Alhamdulillah proses coaching kita pada kesempatan ini sudah berjalan dengan sangat lancar sekali ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan kita bersama. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan. Demikian saja saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru hebat semuanya, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching lagi dengan coachnya Ibu Dewi Yulianti, kemudian coachnya Ibu Weli Anwar, dan sebagai observer Ibu Dewi Suharni. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Ibu Dewi Yulianti, Ibu Weli Anwar, dan Ibu Dewi Suharni untuk melakukan praktek coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dona. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sudah siap ya Bu untuk melakukan coaching kita siang ini? Alhamdulillah siap Bu. Oke, baik Bu Dewi. Nah, sebelum kita melakukan praktek coaching, terlebih dahulu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk rubrik penilaian percakapan coaching kita hari ini, itu kita mengacu pada alur tirta ya Bu, sama seperti sebelumnya. Jadi diharapkan nanti Bu Dewi ketika proses coaching itu terlihat menggunakan alur tirta ya Bu. Iya. Nah, kemudian sebelum kegiatan coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dewi selaku coach dalam coaching ini. Iya Bu, siap Bu. Nah, kira-kira dalam coaching ini kompetensi apa yang ingin Bu Dewi kembangkan? Jadi pada coaching saat ini rencananya saya mau mengembangkan kompetensi, yaitu dari 3 kompetensi yang kita ketahui itu, yaitu yang pertama bagaimana kehadiran penuh sebagai seorang coach atau mindfulness-nya, kemudian bagaimana sebagai pendengar ya, jadi seorang coach yang bisa mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tentunya itu bisa menjadi pertanyaan yang bisa menimbulkan kesadaran atau rasa ingin tahu dari si coach juga, yang menyebabkan bisa terlaksananya percakapan yang baik nantinya sehingga tercapai hasil yang diharapkan nantinya Bu. Oke, baik Bu Dewi. Jadi dari ketiga kompetensi tadi, dari kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik mau diobservasi Bu Dewi? Mungkin saya mau observasi ini kompetensinya lebih itu kepada kompetensi bagaimana itu bisa memunculkan pertanyaan berbobot. Jadi saya sebagai coach nanti harus bisa pula menemukan kata kunci sehingga nantinya saya bisa menyimpulkan nantinya apa-apa saja yang disampaikan oleh si coach, begitu Bu. Oke, menurut Bu Dewi, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan?
Nah, jadi dari indikator yang ini, karena saya lebih ke untuk pertanyaan berbobot ya, begitu ya Bu ya. Jadi saya nantinya ingin agar si koci ini dapat menemukan rencana aksi serta solusi dari masalah yang yang dia hadapi gitu, yang munculnya dari diri si koci itu sendiri, begitu Bu Dewi. Oke, bagus sekali Bu Dewi. Jadi kalau dilihat dari apa yang Bu Dewi sampaikan tadi, sepertinya Bu Dewi sudah tidak sabar lagi ingin melakukan praktek coaching ini. Nah, kita mulai saja kegiatan coachingnya Bu Dewi. Baik Bu, Ya, silahkan. silakan. Iya. Oke. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Weli. Sehat Bu Weli? Alhamdulillah sehat Ibu Dewi. Iya, baik. Mohon maaf Bu, bisa saya minta waktunya sebentar Bu. Saya ada yang mau saya ceritakan nih Bu Dewi tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Apa Ibu waktu luang Bu? Alhamdulillah Bu Weli, hari ini saya ada waktu luang sehingga saya bisa diskusi dengan Bu Weli. Nah, kira-kira apa ya yang mau Bu Weli ceritakan? Begini Bu Dewi, sebenarnya saya udah kepikiran dari kemarin-kemarin gitu ya. Ini rasanya masalah ini kok sudah numpuk di kepala gitu ya Bu Dewi. Saya sudah berpikir kemudian mencari siapa kira-kira yang membantu saya gitu. Jadi tiba-tiba saya kepikiran Bu Dewi gitu. Mungkin Bu Dewi bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini. Ini Bu Dewi. Belakangan ini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias Bu dalam menerima pelajaran dari saya gitu. Padahal sebagai seorang guru rasanya saya sudah bersemangat sekali gitu ya Bu untuk mengajar di kelas gitu. Namun kenyataan yang saya lihat anak didik saya itu tidak begitu antusias Bu dalam menerima pelajaran saya. Kemudian selain itu jika dilihat Bu Dewi, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu mungkin hanya sekitar 50-60% saja Bu Dewi. Jadi menurut Bu Weli, apa ya yang Bu Weli harapkan dari obrolan kita hari ini? Nantinya tujuannya untuk apa gitu? Oh iya Bu Dewi. Jadi saya sangat berharap gitu ya dengan mengobrol dengan Ibu Dewi, saya mendapatkan solusi, saya mendapatkan jalan keluar atas permasalahan yang saya hadapi ini Bu, yaitu tentang antusias murid-murid yang saya ajar Bu Dewi. Iya, iya. Nah, kalau begitu, menurut Bu Weli nih, hal apa saja ini yang bisa membuat murid-murid Bu Weli menjadi kurang antusias tadi ya dalam belajarnya begitu Bu Weli? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu Dewi, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang antusias dalam belajar adalah yang pertama mungkin kadang-kadang ya Bu Dewi, pembelajaran saya sepertinya mungkin membosankan bagi mereka Bu Dewi. Kemudian mungkin ada beberapa pelajaran saya yang monoton gitu. Saya tanpa saya sadari kadang ya Bu Dewi, mungkin saya lebih dominan berbicara sementara anak-anak cuma menjadi pendengar saja gitu. Kemudian saya bercerita di depan murid-murid saya gitu tanpa memberikan murid-murid ini kesempatan juga untuk berbicara gitu Bu Dewi. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran kadang juga saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat aktif Bu Dewi, sehingga dalam pembelajaran itu mungkin lebih berpihak ke saya ya Bu Dewi ya. Oh iya begitu ya Bu Weli. Nah, dari yang sudah Bu Weli sampaikan tadi, saya ada mengutip ada membosankan, monoton tadi ya Bu Weli. Nah, kira-kira apa saja ini yang dapat membuat murid Bu Weli ini bisa sebenarnya antusias dalam belajar gitu Bu Weli?
Kalau menurut saya, mungkin murid-murid ini menginginkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu Dewi ya. Kemudian tidak membosankan gitu dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka Bu Dewi. Oh, jadi itu yang idealnya murid menurut Bu Weli ya, yang Iya, menyenangkan, tidak membosankan gitu ya. iya. Nah, jadi kira-kira apa saja ini yang bisa membuat murid-murid belajar dengan menyenangkan tadi, tidak bosan dan sesuai dengan kebutuhan murid ini menurut Bu Weli? Oh iya Bu Dewi, kalau menurut saya ya bagaimana supaya murid-murid itu belajarnya menyenangkan, tidak bosan gitu ya, dan mereka sangat antusias. Mungkin pembelajaran saya harus berpusat pada murid ya Bu Dewi. Kemudian dalam pembelajaran saya mengusahakan murid aktif dalam pembelajaran gitu. Kemudian dengan adanya mungkin ice breaking ataupun games gitu ya, supaya kegiatan pembelajaran ini lebih menyenangkan bagi murid-murid saya Bu Dewi. Oh iya, jadi begitu ya Bu ya. Nah, lalu mengenai apa kata Ibu tadi, ada ice breaking ataupun games ataupun tugas-tugas ya tadi. Kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka ini kurang antusias itu dalam membuat tugasnya tadi, Bu? Ya Bu Dewi, mungkin kalau saya pikir lagi, mungkin karena tugas yang saya berikan terlalu banyak ya Bu ya. Mungkin kebiasaan saya gitu Bu Dewi, saya memberikan terlalu banyak pertanyaan gitu. Kemudian di samping saya memberikan terlalu banyak pertanyaan, saya tidak mengimbanginya dengan memberikan sumber belajar yang beragam bagi anak gitu Bu Dewi. Jadi pertanyaan saya banyak, sedangkan bahan referensi bagi anak untuk menjawab pertanyaan saya itu kurang Bu Dewi. Iya, tapi Bu Weli sudah menggunakan sumber belajar ya. Tapi kalau boleh tahu sumber belajar apa saja yang sudah ada di kelas Bu Weli? Selama ini mungkin yang sudah ada di kelas saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan aja Bu Dewi. Iya. Nah, menurut Bu Weli, ya, kira-kira ada enggak sumber belajar selain buku teksnya? Ya, kalau saya pikir banyak sih ya sebenarnya sumber belajar Bu Dewi ya. Kita bisa mengakses video, bisa di YouTube, kemudian ada berbagai aplikasi-aplikasi yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk pembelajaran seperti Kahoot, Quizzes, mungkin juga bisa ya Bu Dewi ya. Betul sekali Bu Weli ya. Saya yakin sekali nih Bu Weli apabila menggunakan sumber belajar itu mungkin bisa nanti membuat murid-murid antusias itu menurut yang Bu Weli bilang tadi ya. Iya, benar juga Bu Dewi. Nah, berbicara tentang hal tersebut, jadi sekarang ini kira-kira apa ya rencana Bu Weli untuk agar masalah ini terselesaikan gitu, seperti yang Bu Weli tadi masalahnya ada yang murid tidak antusias, 50%-nya tidak fokus dan bagaimana. Jadi apa rencana dari Bu Weli selanjutnya? Mungkin yang pertama rencana saya adalah saya akan mulai merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu Dewi, mungkin dengan menggunakan sumber belajar yang beragam ya, tidak hanya buku yang ada di perpustakaan saja atau yang disediakan sekolah saja Bu Dewi. Saya mungkin akan mencoba mencari video pembelajaran, atau saya mungkin akan membuat video pembelajaran sendiri ataupun dari YouTube. Kemudian saya juga akan mulai mencoba menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sudah sangat banyak sekali disediakan gitu. Kemudian supaya pembelajaran tidak monoton, mungkin saya akan menyelingi dengan ice breaking atau dengan pemberian games agar anak-anak kembali bersemangat dalam belajar. Kemudian rencana saya selanjutnya mungkin tugas yang saya berikan kepada anak akan mulai saya kurangi Bu Dewi. Saya tidak akan lagi memberikan tugas yang terlalu banyak kepada anak. Mungkin cukup 5 atau 10 soal paling banyak.
Dan saya juga berpikir pemberian tugas ini akan saya sesuaikan dengan bakat, dengan minat murid-murid saya, Bu Dewi. Mungkin lebih tepatnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid akan senang gitu dalam mengerjakan tugasnya. Mereka tidak akan bosan lagi karena pembelajaran sesuai dengan minat mereka gitu, Bu Dewi. Iya, saya senang sekali ini dengan apa rencana yang sudah Bu Weli utarakan ini. Berarti itu adalah potensi yang Ibu miliki ya. Nah, mudah-mudahan ini semuanya berhasil. Nah, untuk selanjutnya ini komitmen Bu Weli terhadap rencananya ini bagaimana nantinya? Insya Allah saya berkomitmen, Bu Dewi, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ya. Kemudian saya akan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengembangkan materi pelajaran, dan saya berharap nanti murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar, dan saya akan berusaha untuk membuat murid-murid saya senang dalam pembelajaran. Begitu, Bu Dewi. Iya, saya senang sekali nih Bu Weli. Bagus sekali. Nah, saya juga sangat mendukung sekali. Jadi kira-kira kapan Bu Weli akan memulai membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan dan berdiferensiasi itu tadi seperti yang sudah Bu Weli utarakan? Insya Allah Bu Dewi, sesudah percakapan kita ini, dan mungkin untuk pertemuan besok saya akan mulai membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, dan saya akan mulai mencoba mempraktekkannya di kelas besok, Bu Dewi ya. Kemudian bagaimana nanti perkembangannya ke depan, saya akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu Dewi. Nanti mungkin saya akan kabari Ibu Dewi lagi, insya Allah, kalau Ibu Dewi masih berkenan ya, Bu Dewi. Iya, tentu saja Bu Weli. Rasanya juga saya tidak sabar juga rasanya ingin segera bertemu kembali dengan Bu Weli untuk melihat sejauh mana ini perkembangan dari rencana Bu Weli ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu ya, sesuai dengan harapan. Amin, amin. Wah, terima kasih banyak ini Bu Dewi sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya rasanya setelah berbicara dengan Ibu Dewi ini membuka pikiran saya gitu, Bu, sehingga permasalahan yang semula saya pikir rumit sekali ini untuk diselesaikan gitu. Alhamdulillah setelah bercakap-cakap dengan Ibu Dewi, saya menemukan solusi gitu dari permasalahan saya ini. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Sama-sama Bu Weli. Baik Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Weli. Alhamdulillah ya Bu Dewi, proses coachingnya sudah selesai dan berjalan dengan lancar sekali tadi. Tadi saya juga sudah mengamati, sudah mengobservasi dan juga melihat bagaimana Bu Dewi di sini sebagai coach itu sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan lagi kepada Bu Dewi. Ya, baik Bu Dewi, silakan. Jadi di sini apa kira-kira yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Bu Dewi, saya rasanya tadi ya saya melakukannya, proses coaching yang sudah saya lakukan, saya itu sudah berusaha itu untuk menerapkan beberapa kompetensi yang diharapkan dalam proses coaching ini. Jadi seperti yang saya utarakan di awal, saya sudah berusaha untuk bisa hadir itu untuk fokus dalam menghadapi si coaching dengan hadir secara penuh ya atau mindfulness. Kemudian saya mendengarkan coaching dengan aktif. Kemudian saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga apa yang menjadi persoalan si coaching itu dapat dibahas dan dikembangkan secara maksimal sehingga
dari kata-kata kuncinya itu saya bisa pula mengajukan beberapa hal yang terus dikembangkan. Begitu Bu Dewi. Iya, berarti dari ketiga kompetensi itu sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu Dewi. Dari catatan hasil observasi saya juga memang sudah melihat bahwasanya proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Mulai dari menyepakati tujuan, di mana di sini Bu Dewi sebagai coach itu sudah menyampaikan di sini baik dari coachnya itu sudah menyampaikan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian pada tahap selanjutnya pada identifikasi juga sudah memetakan situasi. Kemudian juga mengembangkan alternatif rencana dan sampai pada akhirnya mengambil kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Kemudian saya juga sudah melihat bagaimana Bu Dewi di sini sebagai coach itu sudah berusaha hadir secara penuh menjadi pendengar yang aktif dan juga berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menggali potensi yang ada pada coachi, sehingga coachi akhirnya juga mampu menemukan sendiri solusinya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Dewi, kompetensi apa yang ingin Bu Dewi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Ya Bu Dewi, mungkin dari semua kompetensi ini masih akan ingin saya kembangkan karena memang alur coaching melalui alur Tirta ini merupakan sesuatu yang cukup baru juga bagi saya. Namun saya ingin juga ini mengembangkannya mulai dari hadir secara penuh, bagaimana saya bisa fokus itu kepada si coach, kemudian juga sebagai pendengar aktif, karena sebagai pendengar aktif itu bukanlah sesuatu yang mudah ya, karena kita ada perasaan bagaimana kita harus fokus mendengarkan, dan juga saya juga harus mengembangkan dalam hal bagaimana bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot sehingga apa yang ditanyakan itu benar-benar bisa mengeluarkan apa yang menjadi potensi dari si coach itu untuk dia sendiri yang mengeluarkan solusi dari masalah yang dia miliki. Mungkin begitu Bu Dewi. Ya, benar sekali ya Bu Dewi. Mungkin dengan latihan rutin, mudah-mudahan saja semua kompetensi yang sudah Ibu Dewi miliki ini bisa semakin berkembang dengan baik. Baik, terima kasih Bu Dewi. Alhamdulillah proses coaching kita hari ini sudah selesai. Saya tutup kegiatan kita kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah sekali ya, ibu-ibu hebat di sini semuanya. Ibu Dewi Yulianti, Ibu Dewi Suharni, Ibu Weli sudah mempraktekkan coaching ya dengan sangat baik dan menggunakan alur Tirta. Baik, demikianlah praktek coaching kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.